Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalabu. Shekela la 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 barata kalabarata kalabarata kalabashi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shekela la 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 barata kalabashi. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan.
Bahkan Tuhan, setiap Tuhan, anak-anak-mu Tuhan, yang akan ikut Tuhan ibadah online ya Bapa, dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Ini kami ya Bapa, yang akan membawa Tuhan hati kami Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan, untuk buka hati kami Tuhan, sehingga Tuhan, Engkau tinggal Tuhan di dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Aba, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Baik tingkah laku kami Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami ya Bapa, yang tidak berkenan ya Bapa. Ampuni Tuhan setiap kami. Bila oleh kasih setia-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahwa kami lebih lagi Tuhan, untuk memiliki Tuhan hati ya Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan pujian penyembahan kami ya Bapa. Aba, kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami. Lawatlah Tuhan setiap kami, pulihkan Tuhan setiap kami. Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami yang berbeban berat, kami yang memiliki Tuhan pergumulan hidup, kami percaya Tuhan akan melepaskan kami, Tuhan akan menolong kami, bahkan Tuhan akan ikut campur tangan, sehingga Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melingkupi kami Tuhan setiap saat. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shakalabashi, Shikila la 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 barata kalabu, Shakalabashi, Ushakalaba. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
Tak dapat kami balas Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Selain kami memiliki hati yang taat, yang setia Tuhan bersama dengan Engkau. Syakalalalala baratakala 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 basyakalamu. Shikila baratakala baratakala bar. Shikila bar. Haleluya. Terima kasih. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan haleluya. Shakalalala baratakala 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 bashikila baratakala bu. Uralalalala baratakala 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 bashi. Shakalalala baratakala 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 bashi. Shikilalala baratakala baratakala bashi. Sungguh berharga Engkau Tuhan di mata kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap kami. Sehingga kami Tuhan bisa menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau lebih semangat lagi Tuhan, mengekspresikan Tuhan penyembahan kami Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau menari bersorak untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kiri, Tuhan Yesus dahsyat dalam hidupmu. Yes, haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan
Kita akan deklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami. Kesehatan, keluarga, pelayanan, bahkan bisnis, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan, persembahan Tuhan, ucapan syukur Tuhan, bahkan Tuhan persembahan khusus Tuhan. Bila setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Bila setiap mereka ya Bapa bisa memberi Tuhan dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan semuanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan semuanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Oh la 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 barataka la 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 barataka la barataka la barataka la bashi. Oh la 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 barataka la barataka la bashi. Dengan kehausan, dengan kerinduan kita datang di hadapan-Nya. Shikila barataka la barataka la barataka la 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 barataka la 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 barataka la. Shikila la 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 wa la barataka la barataka la barataka la basha. Shikila barataka la barataka la barataka la barataka. Shakala barataka la 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 barataka. Haleluya. Shakala barataka la barataka. Shakala la barataka la barataka. Shikila la barataka la barataka. Shakala la barataka la barataka la barataka. Shikila la barataka la barataka. Shakala barataka. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Bisa. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami balas Tuhan? Segala kebaikan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas? Syakalala baratakala bashi. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Tapi sungguh-sungguh katakan, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas?
bersyukur pada segenap hatiku. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada Segenap hatiku. segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Hurabasheke. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau mulia. Yes Lord Jesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami akan mendengarkan Tuhan pesan Tuhan dari karayon kami ya Bapa. Kiranya dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, kami beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Shalom saudaraku yang ada di gereja GB Taman Square, yang juga ada di Pontianak Gede Matahari, di Geraha Kute, juga GB Isuhu, yang di Pancoran maupun di rumah-rumah. Ya, saudara di rumah sakit pun, saya percaya kau beribadah dengan iman, Tuhan menyembuhkanmu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, kita sudah tinggalkan tahun 2020. Kita sudah masuk tahun 2021. Sebagai umat pilihan, di tahun 2021 mari kita memiliki harapan yang baru kepada Tuhan Yesus. Jangan kita sama dengan tahun yang lalu. Biarlah di tahun 2021 tahun yang baru ini, kita umat pilihan, umat yang disayang oleh Tuhan, milikilah harapan yang baru. Ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana tahun yang baru ini, tahun 2021, kita harus berbeda dalam kehidupan yang lalu. Kehidupan di tahun 2021 kita sebagai umat-umat pilihan harus lebih mengenal lagi kepada Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan? Jangan hanya saudara itu melihat Tuhan itu dari jauh. Ya. Saudara asal saja mengenal Tuhan Yesus. Kita adalah pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darahnya di kayu salib. Kita ini adalah miliknya. Kita dibayar tunai, cash oleh darahnya. Maka dengan hal itu umat penebusan, kita harus mengenal siapa yang menebus kita. Siapa itu juru selamat kita? Adalah Tuhan Yesus. Mari saudara, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Hanya sekedar mengetahui Tuhan Yesus saja. Oh, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oh, Tuhan Yesus adalah penuh kasih. Oh, Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Jangan hanya sekedar itu. Kita harus mendapatkan. Kita harus memiliki bahwa Yesus itu penuh kasih. Bagaimana kasih Yesus dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bagaimana Yesus telah menebus dosa kita, bahwa kita deklarasikan. Kita adalah umat yang dimerdekakan. Bahwa kita sekarang hidup, apalagi tahun 2021. Kita hidup adalah hidup yang dimenangkan oleh darah Yesus. Dan saudara harus percaya bahwa Tuhan kita punya mujizat.
tahun 2020 betapa sulitnya kehidupan di dunia ini. Semua mengalami kesulitan oleh karena COVID-19 virus corona. Semua digoncangkan, semua sektor digoncangkan. Tetapi tidak ada yang bisa digoncangkan, yaitu satu, Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, mari kita mengenal lebih lagi, kita melekat, kita intim, kita ada di dalam Dia. Di kanan kita goncang dan di kiri kita goncang. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita berdiri tegap. Kita kuat, kita kokoh oleh karena topangan tangan kanan Tuhan umur panjang. Di tangan kiri ada kekayaan kehormatan. Haleluya. Amin. Amin. Maka di dalam Hosea 6 ayat ketiga, kita harus terkagum-kagum sebagai umat pilihan. Kita punya Tuhan Yesus. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya ulangin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Umat-umat Tuhan yang mengenal Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mengenal, artinya kita hidup melekat intim. Pasti di dalam perjalanan hidupnya tidak bercela. Karena umat-umat Tuhan tinggal di dalam Dia, dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Maka hidupnya pasti tidak bercela. Apalagi tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi umat yang berkualitas. Hidupnya harus dengan kejujuran, yang berkarakter kuat, yang berkarakter yang baik. Amin. Siapakah orang di dunia ini yang berkarakter baik, jujur, dan kuat? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita sebagai umat yang biasa-biasa yang dipilih oleh Tuhan, maka saudara kita ada di dalam Dia, kita mampu hidup seperti Dia. Karena firman Tuhan memenuhi hidup kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Amin. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara sekali lagi, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak menahan-nahan mujizatnya, keajaibannya. Dia akan memberikan mujizat keajaibnya tepat pada waktunya untuk umat-umat yang disayang, dicintai. Karena hidupnya tak bercacat. Oh haleluya. Amin. Amin. Maka ada satu pujian. Ayo kita nyanyi. Bila ku pandang atau bila ku melihat. Yuk. Mata mengucap syukur, sukacita.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Semua bangsa di bumi ini merasakan di tahun yang lalu, tahun 2020, tidak terlalu baik. Atau malah buruk dibandingkan tahun 2019 ke bawah. Maka umat-umat Tuhan, dengarlah baik-baik. Tuhan menyediakan yang baru bagi umatnya, jika umatnya tetap percaya, bukan sekedar percaya, tetapi melakukan firman-Nya. Amin. Kalau umat-umat Tuhan percayakan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan di tahun 2021 ini, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita hidup jangan kita mengasihi diri sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengasihi banyak orang. Amin. Jangan kita hidup egois. Ini masa sulit. Ini masa kesukaran seperti yang kita lewati tahun 2020. Tahu, COVID ini kapan selesai? Disinilah umat-umat Tuhan harus menampakkan sikap hidupnya. Kita tidak boleh egois. Kita harus saling menolong. Pertama, kita harus mencintai Tuhan dulu. Mengasihi Tuhan. Maka rajin beribadah. Kalau saudara tidak beribadah karena saudara mungkin kurang sehat, saudara online. Live streaming saudara bisa lihat. Pokoknya saudaraku kasih dalam Tuhan, cintain Tuhan dulu. Amin. Jangan egois. Cintain sesama, saling menolong. Kita kalau menolong orang, menolong saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman, saudara mengenapi firman Tuhan. Amin. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara mau harapan yang baru yang Tuhan sediakan? Amin. Yang di depan kita akan meraihnya. Kasih Tuhan Allahmu. Ya, jangan kasih diri kita sendiri. Jangan egois. Kasihanlah sesama kita. Saudara yang seiman maupun tidak seiman. Kasihin keluargamu. Amin. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di tahun 2021 ini, saudaraku. Jangan kita mengasihi dunia. Jangan kita hidup, saudara, yang dimana seperti orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Jangan mencintai daya tarik dunia. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal Allah dan kebenaran, saudara kasih dalam Tuhan. Perbaikilah sikap hidup kita di tahun ini. Ya. Kita harus lebih banyak mendorong hidup kita. Kita mencintai Tuhan. Ya, dengan segenap hidup kita. Kita saling menolong dengan sesama kita. Dan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Jangan kita melekat dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara mau dicintain Tuhan? Mau disayangi oleh Tuhan? Jangan hanya di gereja saudara menjadi sikap yang manis di hadapan Tuhan. Hanya saudara di dalam tembok-tembok gereja ada pujian penyembahan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak yang penurut firman Tuhan.
Di mana saudara berada, saya ingatkan, di mana saudara berada, di kantor, atau di jalan, atau di mal-mal, atau di mana saja saudara berada di tempat yang benar, saudaraku kasih dalam Tuhan, bersikaplah menjadi anak Tuhan yang baik. Amin. Cara hidup kita yang baik, tutur kata kita yang baik, pendengaran kita yang baik, cara memandang kita yang baik. Izinkan saya menasehatin saudara. Supaya kita tidak mirip dengan gaya dunia. Marilah kita berpakaian yang santun. Bukan hanya di gereja yang santun, di luar pun kita santun. Kita menyerminkan Tuhan Yesus. Jangan kita di gereja mencerminkan Kristus, di luar kita mencerminkan gaya tarik dunia yang luar biasa. Jangan ikut-ikutan saudara. Mari kita berubah dalam hidup kita. Amin. Gaya hidup kita harus berubah. Kita banyak harus katakan menjawab syukur pada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Saudara setuju? Saudara setuju? Rencana yang baik akan terjadi di tahun ini. Karena saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara aminkan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang ketiga, Tuhan mengajar kita dalam 1 Korintus 13:13. Ini terus saya singgung. Pertama Pak, iman, pengharapan, dan kasih. Jangan kita mengalami degradasi iman. Dengan suasana apapun, keadaan yang kau lihat, kau rasakan, kau dengar apapun. Jangan imanmu merosot. Jangan imanmu kehilangan. Bangun imanmu, kokohkan imanmu, teguhkan imanmu. Amin. Dari orang yang beriman, saudara kasih dalam Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari umat-umat Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, harapan yang baru. Imankan itu akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Dunia boleh susah. Ekonomi dunia boleh susah. Tapi surga, kerajaan Allah tidak pernah susah. Ada mujizat, ada kuasa yang besar. Itu akan diturunkan kepada umat-umat yang dikasih, yang dicintainya. Adalah umat-umat yang melekat kepada dia. Yang intim kepada dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Jika umat-umat Tuhan baik yang di rumah, di mana saja, di Pulau Bali, Pontianak maupun di sini. Kalau kita melakukan 3 hal ini saudara. Tuhan akan membuka peluang-peluang baru, kesempatan yang baru di tahun ini. Tuhan akan membuka peluang-peluang baru, kesempatan yang baru di tahun ini. Di tahun ini. Memang kita menganggap tahun 2020 saudara sebagai tahun yang tidak baik. Yang tidak menjanjikan. Tetapi tahun 2021 saudara, Tuhan menyediakan rahmat yang baru. Bagi umat Tuhan yang setia. Amin. Apapun yang saudara rasakan di tahun 2020 ini merupakan bagian gelombang kehidupan kita. Maka itu saudara mengucap syukur. Mungkin saudara kita sudah dipanggil Tuhan pulang lebih dulu. Tapi kita masih boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita mengucap syukur. Bahwa tahun yang lalu adalah sebagai gelombang hidup saja. Maka tahun 2021 saudara biarlah gelombang Tuhan. Gelombang Tuhan memberi ketenangan. Amin. Gelombang Tuhan memberikan bahagia, sukacita. Amin. Mari kita ada di dalam Dia. Amin. Nantikan janji Tuhan di tahun 2021 ini. Bersukacitalah. Tetap terus menyambut bulan berganti bulan di tahun 2021 ini. Jalani dengan penuh semangat dan harapan yang luar biasa. Amin. Ada Tuhan. Tuhan menyertai kita, rahmatnya baru.
Dia selalu berjalan bersama kita. Setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh. Maka di tahun ini kita harus memiliki kesadaran. Kita harus berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus memiliki kesadaran. Berserah Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, bagi umat-umat ya, yang intim dengan Dia. Amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maka jangan khawatir. Tuhan telah mengajar kita iman, pengharapan. Amin. Pengharapan sekali lagi. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di tahun yang baru ini, kita jangan khawatir. Maka itu kita fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada kekuatan kita. Bersama kita Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Amin. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Oh, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara percaya? Maka saudara, ibadah harus mengandung janji Tuhan. Bagaimana ibadah ini supaya mengandung janji Tuhan? Dengar, mengerti, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ya, sampai saudara melakukan firman Tuhan, maka itu saudara harus melekat pada Tuhan. Bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan, anak-anak Tuhan. Bangun mesbah pribadimu, bangun mesbah keluargamu supaya Tuhan pelihara pribadimu, pelihara keluargamu. Bangun. Nah. Jangan berjalan-jalan sendiri. Mari kita bersama-sama. Tuhan memberikan mukjizat kepada umat-umat kesayangannya. Amin. Maka gembala pembina kita kemarin di Zoom di MDPJ ya, bertahun-tahun gereja Gatot Subroto mengajak umat-umat Tuhan untuk menabur, mengembalikan milik Tuhan setiap bulan, dan setiap tahun bulan Februari memberikan buah sulung. Banyak orang mengkritik, tapi tetap dilakukan. Gembala kita dibimbing oleh Tuhan luar biasa. Ya. Maka itu dengan hal ini saya sampaikan pada saudara, kalau saudara memiliki iman, pengharapan dan kasih, kita harus taat. Ya. Memang kita sadar di tahun 2020 saudara masa kesukaran yang luar biasa. Orang kehilangan pekerjaan banyak sekali saudara. Orang di PHK. Ada orang yang disuruh kerja setengah bulan, digaji setengahnya, dan sebagainya. Kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Masuk tahun 2021, saudara, belum ada lampu hijau supaya kehidupan normal kembali. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan kembali kepada firman Tuhan. Dunia tidak menjanjikan, tapi surga menjanjikan. Tuhan punya mukjizat. Tuhan punya mukjizat yang luar biasa. Amin. Maka kita harus menjadi pelaku firman. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-1, saudara lihat mujizat demi mujizat terjadi. Kalau orang yang taat
dan mendengar melakukan. Ya. Kejadian 26 ayat 11, maaf. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara, kalau Isa tidak orang yang taat, tidak orang yang berkualitas, tidak mungkin dia melakukan. Kenapa? Pada zaman Abraham saja, saudara, itu masa sulit. Sampai pada zaman Ishak, saudara, maka di ayat 11 katakan, timbullah kelaparan yang luar biasa. Tetapi Tuhan suruh apa? Dia menabur di tanah yang kering. Dia lakukan. Dia menabur. Keadaan sulit, keadaan tidak memungkinkan, dia menabur. Tuhan melihat bukan taburannya itu yang Tuhan melihat itu ketaatan. Sikap apa yang dia lakukan, taat gak? Itu yang Tuhan perhitungkan. Dalam tahun itu Tuhan berkati 100 kali lipat. Ini momennya. Saudara, apa yang saudara tabur buat Tuhan? Dayamu, tenagamu. Ingat, kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Kau diberikan waktu oleh Tuhan, kita diberikan waktu oleh Tuhan. Dan kita diberi makanan secukupnya oleh Tuhan. Mari persembahkan buat Tuhan di hidup kita ini. Mari kita persembahkan tuh, ya, seluruh segenap hidup kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membukakan mujizatnya. Bukan hanya membukakan dan memberikan, mencurahkan. Hanya satu orang yang amin. Amin, saudaraku. Yang di rumah amin. Ini pasti terjadi. Ya. Berikutnya. Di dalam Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Lihat. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waduh, ini masa sulit ini. Wah, kita mendapatkan dengan kesulitan dari penghasilan. Dengan cucuran air mata. Tapi kau tabur. Saudara, engkau akan bersorai-sorai 100 kali lipat. Amin. Saya serahkan pilihan ini kepada saudara, baik yang di rumah. Apakah saudara taat mau melakukan? Ada di tangan saudara. Di pilihan saudara. Ya. Ujilah aku, kata Tuhan. Ujilah aku. Ya. Di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pamerahmu akan meluap dengan air buah. Muliakan Tuhan di tahun ini. Seperti di dalam Markus 12 ayat 43, lihat. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara lihat, menggenapi di dalam Amsal ini, memuliakan Tuhan dengan hartanya apa yang dimiliki oleh janda miskin ini. Dia berikan, kelenting. Tuhan bicara pada muridnya, lihat. Orang yang memberikan banyak itu hanya sedikit dari kekayaan dia yang dia berikan. Tetapi janda ini dari keseluruhannya dia berikan. Ini memuliakan Tuhan. Bukan besar kecilnya saudara, Tuhan lihat. Ketaatan, kesetiaan kita mengenapi firman Tuhan ini. Maka saudara harus mengerti apa sih maksud firman ini. Bukan karena gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta, seorang gembala, cinta uang. Oh tidak. Tidak, gereja tidak boleh seperti itu. Gereja jangan mengajar seperti itu. Justru gereja menguatkan imannya anak-anak Tuhan. Mengajar anak-anak Tuhan supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan, melepaskan segala kehidupan yang lama. Tapi tentang hal yang menabur, gereja harus berani menyampaikan. Supaya anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Ya. Maka di tahun 2021 nanti di bulan Februari, saya serahkan pada saudara. Yang penting saya sudah sampaikan. Gembala pembina kita, gembala sidang kita. Para pengkhotbah, para pemimpin gereja Tuhan yang dibawa beliau harus menyampaikan ini. Supaya tidak salah di hadapan Tuhan. Maka saya sampaikan. Mari sambutlah firman ini dengan positif. Jangan negatif. Saudara pulang, saudara berdoa, saudara puasa. Saudara, nanti Tuhan tuntun saudara. Siap? Siap? Sambutlah tahun 2021. Tuhan memberikan harapan yang baru. Masa depan yang Tuhan janjikan luar biasa. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Buka hatimu. Oh rapat takaya. Panggillah Yesus. Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah namaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah namamu. Buka hatimu. Engkau terima kuasa. Engkau terima pengurapan. Supaya tahun 2021 ini engkau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Buka hatimu. Buka hatimu. Rindukan pengurapan ini turun atasmu. Rindukan. Engkau menerima kuasa. Engkau menerima kuasa. Roh Kudus turun atasmu.
Terima. Terima. Aku tidak berjalan sendiri. Aku bersama Yesus. Aku bersama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Setiap doa kami Kau dengarkan. Kau berikan kuasa. 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 Dalam doa kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat, sukacita, shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita, orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.